Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lia Nur Hanifah dengan NIM 112 dari kelas BKPI 6C UIN Salatiga. Di sini saya akan menyampaikan video mengenai psikoedukasi tentang bullying dan dampaknya bagi kesehatan mental. Nah, tema ini saya pilih karena bullying ini kerap terjadi di lingkungan sekitar kita, seperti lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, maupun lingkungan kampus. Bullying ini sering terjadi. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa bullying ini termasuk candaan, padahal bullying ini bisa memiliki dampak yang serius bagi kesehatan mental seseorang. Nah, oleh karena itu melalui video ini saya akan menyampaikan mengenai pengertian bullying, jenis bullying, dampak, cara mengatasi, dan cara mencegahnya. Semoga dengan video yang saya jelaskan nanti bisa menambah wawasan kita semua dan kita bisa bersama-sama untuk mencegah dan menghindari perilaku bullying ini. Nah, yang pertama yaitu pengertian bullying. Apa sih bullying itu? Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan dengan sengaja dan berulang kali untuk menyakiti, merendahkan, dan mengintimidasi seseorang. Biasanya dalam bullying ini terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara si pelaku dan si korban. Artinya, pelaku memiliki kekuatan tertentu secara fisik maupun psikologis sehingga si korban itu merasa sulit untuk melawan dan membela dirinya. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis bullying. Ada beberapa jenis bullying. Yang pertama itu bullying verbal, yaitu tindakan menyakiti seseorang dengan kata-kata atau perkataan. Contohnya seperti mengejek penampilan teman, menghina kondisi ekonomi, menghina keluarga, memberi julukan yang merendahkan, memaki, dan mengancam. Nah, seringkali pelaku itu mengatakan bahwa tindakan tersebut hanya untuk bercanda. Namun, jika kata-kata itu terus diulang dan menyebabkan orang lain itu sakit hati, maka tindakan tersebut termasuk dalam bullying. Yang selanjutnya yaitu bullying fisik, yaitu tindakan yang melibatkan kontak fisik untuk menyakiti korban. Contohnya seperti memukul, menendang, mendorong, menjabak rambut, menampar, atau merusak barang milik korban. Nah, jenis bullying ini lebih mudah dikenali karena meninggalkan bekas secara fisik. Namun demikian, dampak psikologisnya juga dapat berlangsung pada waktu yang lama. Lalu ada bullying sosial. Nah, bullying ini bertujuan untuk merusak hubungan sosial korban dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya dengan cara mengucilkan teman dari kelompok, terus menyebarkan gosip, mempermalukan seseorang di depan umum, ataupun mengajak teman-teman lain untuk tidak menemani si korban tersebut. Nah, korban bullying sosial ini seringkali merasa kesepian, tidak diterima oleh lingkungan, dan kehilangan rasa percaya diri. Yang terakhir itu ada cyberbullying. Nah, cyberbullying ini adalah tindakan bullying yang dilakukan melalui platform digital seperti media sosial Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lainnya. Nah, contohnya itu seperti memberi komentar yang negatif ataupun menghina di media sosial, menyebarkan foto tanpa izin, membuat akun palsu untuk mempermalukan seseorang, bahkan mengirim pesan yang berisi ancaman. Karena dilakukan melalui internet, cyberbullying ini dapat menyebar dengan cepat dan sulit dihentikan sehingga dampaknya bisa lebih berat. Lalu, mengapa sih bullying itu bisa menyebabkan krisis pada psikologis? Nah, teman-teman semuanya, bullying ini bukan hanya menyebabkan luka fisik, tetapi dapat menyebabkan krisis pada psikologis. Nah, krisis psikologis sendiri itu adalah kondisi ketika seseorang itu merasa tidak mampu menghadapi masalah yang sedang dialaminya, sehingga keseimbangan emosinya itu terganggu. Nah, korban bullying itu sering merasa takut untuk datang ke sekolah maupun ke kampus, kehilangan rasa aman, merasa tidak dihargai, merasa tidak berharga, dan terus memikirkan perilakunya yang tidak diterima. Nah, jika kondisi tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang lama tanpa adanya dukungan dan bantuan, si korban ini akan mengalami yang namanya trauma psikologis. Trauma ini membuat seseorang terus mengingat pengalaman buruk yang dialaminya dan merasa cemas ketika menghadapi situasi yang mengingatkan pada kejadian tersebut. Nah, dampak bullying pada kesehatan mental. Nah, bullying ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap kesehatan mental korban. Yang pertama itu dampak emosional. Korban dapat merasakan sedih, takut,
marah, kecewa, malu, dan cemas. Emosi tersebut muncul karena korban ini merasa dirinya itu tidak diterima oleh lingkungan sekitar. Lalu yang kedua ada dampak psikologis. Korban ini dapat mengalami penurunan harga diri, kehilangan rasa percaya diri, menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan sulit mempercayai orang lain karena ia itu mengalami trauma. Nah, beberapa korban juga mengalami gangguan kecemasan atau depresi apabila bullying ini berlangsung terus-terusan dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Ada juga dampak akademik. Bullying ini berdampak pada akademik seseorang, sehingga akademiknya bisa menurun. Nah, korban menjadi sulit berkonsentrasi untuk belajar, tidak bersemangat saat sekolah, sering tidak masuk sekolah, bahkan prestasi akademiknya bisa menurun. Hal ini terjadi karena pikiran korban itu lebih banyak memikirkan rasa takut dibandingkan fokus pada kegiatan belajar. Nah, yang terakhir itu ada dampak sosial. Korban bullying ini cenderung menghindari pergaulan, menghindari kerumunan, enggan mengikuti kegiatan bersama teman, dan merasa tidak memiliki tempat yang aman untuk bercerita. Akibatnya, hubungan sosial si korban ini menjadi terbatas. Lalu bagaimana sih cara mengatasi bullying? Yang pertama itu jangan menyalahkan diri sendiri, karena si korban itu bukanlah penyebab utama dari pelaku bullying. Terus yang kedua itu, ceritakan pengalaman tersebut kepada orang yang dipercaya, seperti orang tua, ataupun guru BK, wali kelas, atau teman yang dapat memberikan dukungan. Yang ketiga itu, jangan membalas bullying dengan kekerasan, karena hal tersebut justru dapat memperburuk keadaan. Nah, yang keempat, apabila bullying terjadi di media sosial, simpan bukti berupa screenshotan layar dan laporkan kepada pihak yang berwenang atau kepada platform media sosial tersebut. Yang terakhir itu, apabila bullying mulai mengganggu aktivitas atau kesehatan mental, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti konselor ataupun psikolog. Nah, cara mencegah dari kejadian bullying. Nah, pencegahan bullying itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Sebagai individu, kita perlu menghargai perbedaan yang dimiliki setiap orang lain. Terus kita itu menghindari perkataan maupun tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Nah, jika kita melihat teman yang dibully, kita itu jangan hanya menonton maupun kita menghindar, tetapi kita memberikan dukungan kepada korban dan laporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Sebagai penutup, dari pembahasan yang saya sampaikan tadi, kita dapat mengetahui bahwa bullying ini bukan hanya sekedar candaan, tetapi bullying ini bisa berdampak serius bagi mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri dulu untuk menghargai orang lain, tidak melakukan bullying dalam bentuk apapun itu, serta berani memberikan dukungan kepada teman yang menjadi korban dari bullying. Lingkungan yang aman dan saling menghargai dapat tercipta apabila setiap orang itu memiliki kepedulian dan empati terhadap sesama. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya mencegah bullying. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.